Assalamualaikum. Wilujeng paratepang deui sareng Kang Dagol bade neraskeun dongeng Raga Sukma dina carios anu tos kalangkung. Hanca carita Kang Dagol nyarioskeun dina kaayaan di rumah si Mbah Kala anu harita teh si Jalu, Kang Dudung sareng Kang Unang pingsan. Teras di kanyahoankeun sareng ditulungan ku si Mang Jana. Kumaha carita saterasna mangga ka sadayana caraketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-42. Kemudian si Jana pun berkata, kalian ini kenapa sampai pingsan di rumah ini? Terus si Mbah Kala, Mbah Guru saya, kemana? Mendengar pertanyaan Mang Jana itu pun, Mang Dudung, Mang Unang, dan si Jalu saling menatap karena heran akan menjawab dengan perkataan seperti apa. Oh, kalau dipercaya, saya juga tidak tahu ini kenapa saya pingsan, dan juga apalagi saya tidak tahu kemana si Mbah Guru mau perginya. Aduh. Kemudian Mang Unang pun berkata, iya, saya juga tidak tahu. Yang saya tahu saya pingsan sudah dibangunkan oleh Akang, dan saya juga tidak tahu kemana tuh si Mbah Guru teh, saya juga tidak tahu. Sedangkan si Jalu ketika dipandang oleh Mang Jana hanya terdiam seolah-olah mengiyakan apa yang dikatakan oleh Mang Dudung dan Mang Unang. Tepuguh-puguh atuh ari kitu mah nya, apalagi saya yang baru datang. Terus terang saya baru datang ke sini dan melihat pintu keluar itu terbuka. Tapi yang saya tahu kalian sudah terpingsan di sini, sudah tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi atuh ya? Tapi saya ingin bertanya kepada kalian. Tadi kalian sebelum pingsan atau ketika bertemu si Mbah di sini pasti ketemu, apakah si Mbahnya sudah masih ada atau sudah menghilang seperti ini? Mendengar pertanyaan seperti itu, kemudian Kang Dudung pun berkata, tadi pas datang ke sini mah si Mbahnya ada, malahan mah ngasih itu nyuguhan menjamu kami air, cuman cadut atau makanannya mah tidak ada katanya. Kemudian saya membawakan menyerahkan makanan memang yang saya siapkan untuk oleh-oleh kepada si Mbah. Itu makanannya tuh buah sama itu ada makanan kue-kuehan, makanan ringan, kata Kang Dudung sambil menunjukkan makanan yang memang sebelumnya dibawa oleh mereka. Jadi kalau begitu sebelumnya kalian sempat bertemu dan ngobrol dengan si Mbah Guru. Iya gitu. Kemudian kalau seperti itu, bagaimana ceritanya kalian sampai terpingsan seperti tadi? Tadi kami sedang ngobrol, sedang menceritakan sesuatu. Katanya, untuk mencari benda yang, ya sebelumnya saya meminta benda pegangan untuk keselamatan lah buat dudungan saya gitu. Cuman kata si Mbah teh sudah tidak bisa menyediakan hal yang seperti itu. Kemudian beliau teh menyarankan untuk mencari yang disebut dengan pusaka-pusaka gitu. Nah, ketika cerita seperti itu, entah apa dan seperti bagaimana jadinya atau seperti apalah, saya tuh ujuk-ujuk tidak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu saya dibangunkan oleh Mamang, kata Mang Dudung menceritakan apa yang dia rasakan. Kemudian Mang Unang pun menguatkan perkataan Mang Dudung. Begitu pula dengan si Jalu. Setelah mendengar penjelasan dari ketiga orang yang berada di hadapannya, kemudian Mang Jana kembali berkata, bingung atunya gitu mah. Jadi seolah-olah kalian terpingsan, terpuguh tanpa sebab yang jelas.
Jadi saya bisa simpulkan boleh jadi ketika kalian pingsan, si Mbah Guru mah tidak pingsan. Tapi kenapa? Apakah beliau pergi dengan sendiri, keinginannya sendiri, ataupun ada yang menculik, atau seperti apa? Aduh, jadi bingung. Ya juga ya. Coba tuh dicari dulu. Boleh jadi kami kepulasan ataupun tertidur, kemudian si Mbah Gurunya sedang pergi mengejar orang yang jahat, atau boleh jadi mungkin beliau sedang pergi keluar untuk ada keperluan, misalnya ke air atau gimana gitu. Ya juga ya, masuk akal juga apa yang kamu sampaikan ini, kata Mang Dudung seolah-olah paham dengan apa yang difikirkan oleh Mang Dudung. Kemudian singkat cerita, mereka berempat pun mencari keberadaan si Mbah Guru, si Mbah Kala. Bahkan beberapa orang yang tinggal, yang memang tidak lain dan tiada bukan masih termasuk muridnya si Mbah Kala, ikut mencari keberadaan si Mbah Kala, bermodal berita ataupun laporan dari Mang Jana yang kehilangan si Mbah Guru, si Mbah Kala itu. Namun sampai suasana malam semakin larut, hampir tengah malam pun si Mbah Guru tidak ketemu juga. Dicarinya oleh para warga, oleh orang-orang, sampai ke tempat jamban ataupun air yang biasanya digunakan ketika ada keperluan, atau di tempat-tempat yang mungkin dituju oleh si Mbah Guru, baik sadar ataupun tidak sadar, misalnya akibat kecelakaan atau seperti apa. Sampai kemudian mereka pun berkumpul lagi di rumah si Mbah Guru dengan hasil yang tidak memuaskan, karena si Mbah Guru, si Mbah Kala tidak ketemu atau tidak mereka jumpai, dan tidak jelas keberadaannya di mana. Kemudian salah seorang warga yang agak tua berkata, kalau begini kemana tuh si Mbah Guru teh? Tapi kalau melihat dari awal kejadian seperti yang disampaikan Mang Jana mah, dia dari informasi para tamu kita ini, boleh dibilang mereka ada yang melakukan dengan sengaja sehingga mereka tidak sadar. Jadi saya pikir ada orang jahat yang mencelakai mereka sehingga mereka pingsan. Kemudian entah apa yang terjadi, apakah Mbah Guru mengejar kemudian menghilang, ataukah Mbah Guru malah diculik ataupun ditangkap. Ini yang tidak jelas ini. Tapi saya rasa si Mbah Guru ini kemungkinannya mengikuti seseorang karena cerita sebelumnya itu, kata si orang tua itu menjelaskan hasil pemikirannya. Boleh jadi juga seperti itu. Tapi saya khawatir kalau memang mengejar seseorang, berarti saya takut si Mbah Guru ini kadese ataupun sampai kalah. Walaupun saya yakin kalau jawara atah-atah mah atau jawara setingkat, Mbah ataupun guru pun tidak akan mungkin, pasti bisa dilawan oleh si Mbah Kala. Tapi yang saya khawatirkan ada orang yang memang sedang memperhatikan ataupun mencari-cari si Mbah Kala. Kemudian dia memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi atau lebih tinggi daripada si Mbah Kala, yang kemudian menculik atau menangkap si Mbah. Aduh, jadi bingung juga, kata Mang Jana menjelaskan pula, mengungkapkan pula apa yang dia pikirkan. Kemudian orang tua itu pun berkata lagi, begini Mang Jana, yang jelas si Mbah Guru tidak kita ketemu, tidak kita ketemukan, tidak berhasil kita temukan, dan kita pun tidak jelas di mana dan bagaimana keberadaannya. Kemudian juga penyebabnya juga tidak jelas. Dan kalau dipikir-pikir mah kita itu sudah berusaha, mencari beliau sampai semalaman ini. Bahkan ini saya kira sudah hampir tengah malam, kita sudah mencari ke seluruh tempat. Jadi kalau seperti ini, saya pikir kita lanjutkan saja pencariannya di besok hari. Kalau besok hari
boleh jadi kita tidak gelap, mungkin ada ciri-ciri yang lainnya. Coba tuh ke rumah periksa, boleh jadi saja ada tanda-tanda. Apakah ada tanda-tanda pertarungan atau tanda-tanda pengejaran, atau boleh jadi si Mbah Guru pergi dengan sendirinya. Coba kita periksa dulu. Oh, ya juga ya, saya belum memeriksa di ke dalam rumah, kata Mang Jana. Kemudian setelah itu si Jana pun memeriksa keberadaan di ruangan, situasi di ruangan ataupun di rumah. Setelah hasil dari pencarian tersebut, si Jana kemudian melihat bahwa itek ataupun tongkat si Mbah tidak ada, ditambah satu pusaka ataupun satu senjata yang biasa beliau bawa atau beliau gunakan pun tidak ada, ditambah satu golok biasa saja yang biasa dipakai sehari-hari pun tidak ada. Kemudian hasil temuannya itu pun segera dilaporkan lagi kepada orang-orang, terutama sesepuh di kampung itu yang memang masih termasuk muridnya Mbah Guru. Mbah Kala itu juga mendengar laporan hasil temuan dari Mang Jana. Kemudian orang tua itu pun berkata, "Oh, kalau seperti ini, boleh jadi si Mbah itu pergi dengan tenang. Artinya kepergiannya adalah hasil dari keinginannya sendiri. Ditambah lagi beliau sempat mengambil tongkat, golok, dan juga senjata. Kalau golok itu, kalau senjata saya pikir wajar kalau mengejar untuk orang jahat. Tapi kalau golok, saya pikir kenapa harus membawa golok yang biasa-biasa saja? Kalaupun harus ada orang jahat, ya pastinya membawa senjata yang lebih bisa diandalkan lagi. Misalnya keris atau pusaka yang lain, tumbak yang lain. Malahan ini ditambah membawa tongkat. Padahal tongkat itu beliau memang walaupun sudah tua dan suka membawa tongkat, beliau ini masih jag-jag lah, tidak perlu menggunakan tongkat. Kalaupun menggunakan tongkat, yang saya tahu itu hanya seolah-olah pegangan saja katanya." Jadi maksud Akang gimana? Mbah Guru ini apakah mengejar orang jahat atau pergi memang keinginannya sendiri, atau ada yang menculik? Ini saya juga belum jelas ini. Gimana teh? Gimana ini teh? "Dugaan Abah, dugaan Akang," kata orang tua itu menjawab pertanyaan dari si Jana. "Menurut Akang, kalau memang seperti ini, berarti si Mbah Guru ini mah dugaan Akang nih, sangkaan lah. Boleh jadi si Mbah Guru pergi dengan keinginan sendiri, ataupun boleh jadi mengejar, tapi dengan suasana yang lebih tenang. Dan boleh jadi juga ada orang yang mengundang beliau untuk mengikutinya. Sebab kalau memang dipaksa, pasti sedikit tidaknya akan ada perlawanan dan akan ada pertarungan. Paling tidak kami pun akan bisa melihat apa ataupun mengetahui apa yang terjadi sebelumnya itu." Jadi dugaannya, ya jadi bingung juga ya menjelaskannya. Boleh jadi ada orang yang mengundang, boleh jadi mengejar seseorang, tapi dengan keadaan tenang, karena sempat membawa golok yang biasa saja. Kemudian pusakanya juga sempat dibawa dengan tidak tidak gurung-gusuh ataupun tidak terburu-buru, bahkan sampai sempat membawa tongkat segala. Aduh, jadi bingung juga ini keputusannya ya. Tapi saya juga jadi penasaran, kata orang tua itu pun melanjutkan perkataannya. "Emangnya penasaran seperti apa maksudnya?" kata Mang Jana. Orang tua itu pun berkata lagi, "Ini 3 orang anak muda ini, tamu kita, siapa sebenarnya dan ada keperluan apa?" Kemudian mendengar pertanyaan dari si Akang itu, selanjutnya Mang Jana pun berkata, "Begini, ini seolah-olah tamunya si Mbah Guru. Jadi mereka ingin bertemu dengan si Mbah, ya biasa
Mereka pikir Simbah masih melaksanakan kegiatannya untuk membantu orang-orang. Tapi dari cerita mereka ya tadi juga sudah dijelaskan bahwa Simbah tidak lagi membantu orang-orang karena beliau ingin menghentikan semua praktek menjadi mbah dukun lah. Seperti itu lah Mang. Gitu ya, jadi bingung juga ini ya, mana tuh Simbah tehnya. Benar, kemana tuh ya. Lalu keinginanmu sekarang bagaimana Jana? Kalau saya mah masih penasaran dan khawatir. Jadi saya merasa saya akan tetap mencari Simbah. Wah, sampai kapanpun. Sampai pagi boleh lah, sampai ketemu, sampai jelas laratannya. Saya mah mau dibantu boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena mau tidak mau Simbah teh sudah dianggap sebagai kakek sendiri, kakek saya sendiri atau orang tua saya sendiri. Duh. Kalau begitu mah kamu jangan berpikir seperti itu atuh. Karena mau tidak mau, bukan hanya kamu saja yang menganggap beliau sebagai orang tua. Walaupun saya muridnya, saya juga sudah menganggap beliau sebagai orang tua saya. Kalau begitu mah kita cari saja tuh bagaimana. Tapi harus lebih terencana. Kalau begitu mah ya sudah tuh, bagaimana rencananya? Begini, kata si orang tua itu menjelaskan. Selanjutnya si orang tua itu pun menjelaskan bahwa pencarian harus dibagi, di mana mereka dibagi dengan beberapa kelompok. Mang Jana dengan 3 orang tamu, sedangkan warga-warga yang lain yang memang hanya beberapa orang saja dibagi menjadi 4 bagian, termasuk Mang Jana bersama 3 orang tamu, yaitu Mang Dudu, Mang Unang, dan si Jalu. Si orang tua itu dibagi 2 sampai 3 ada 3 kelompok. 4 madhab disebar untuk mencari keberadaan si Mbah Guru. Kemudian mereka pun membuat batasan bahwa mereka akan berkumpul kembali di rumah si Mbah Guru di siang hari dengan hasil apapun yang terjadi. Namun ketika kalau ada bertemu, mereka akan kalau ditemukan si Mbah Guru, mereka selanjutnya akan memberikan tanda. Begitulah keadaannya. Singkat cerita, sampai pagi hari pun ternyata si Mbah Guru tidak ketemu. Kemudian mereka kembali berkumpul di rumah si Mbah. Setelah semuanya jelas, kemudian si bapak tua ataupun si tua kampung di perkampungan kecil itu pun berkata lagi, Jana, mau tidak mau kita sudah berusaha untuk mencari keberadaan si Mbah Guru. Tapi memang seperti ini buktinya. Kita sudah beak dengkak bahasa nama, sudah melakukan berbagai cara, mencari kemana-mana sampai pagi menjelang seperti ini. Tapi si Mbah masih belum ketemu juga. Saya pikir kita tetap harus beristirahat. Kalau bisa untuk hari ini atau sampai menjelang siang nanti kita beristirahat dulu, kita makan dulu. Kalau kita mau pada penasaran pun untuk mencari si Mbah Guru atau bagaimana, nanti kita rencanakan lagi. Tapi sekarang kita perlu untuk beristirahat dan juga untuk mengisi perut. Jangan sampai kita menjadi sakit. Saya pikir si Mbah juga tidak akan menginginkan kita untuk sakit. Hanya walaupun dalam keadaan kekhawatiran seperti ini. Kata orang tua itu berkata kepada Mang Jana. Hanya akalnya saya menyesal sekali. Si Mbah Guru ini tidak ketemu. Tapi memang yang saya rasakan juga seperti itu. Mau tidak mau kita capek, kita perlu istirahat karena semalaman tidak tidur. Apalagi saya juga saya rasa tenaga saya sudah hampir habis. Kita pun harus perlu makan dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, sekarang kita istirahat dulu. Nanti setelah agak siang, setelah cukup istirahat dan cukup makan, kita bertemu lagi di tempat ini untuk merencanakan apakah dilanjutkan pencarian dan juga mau ke arah mana pencariannya. Kalau begitu saya setuju. Bagaimana yang lainnya? Setuju? Setuju. Setuju. Setuju.
Kata orang-orang menyetujui keputusan itu. Menjelang siang hari, Mang Dudung dan Mang Unang beserta si Jaluk meminta izin kepada Mang Jana karena memang mereka harus kembali ke tempat tinggalnya atau meninggalkan kampung Babakan itu. Sebenarnya si Jana sangat tidak setuju karena mau tidak mau mereka bertiga yang harus bertanggung jawab seolah-olah atas kepergiannya si Mbah Guru karena mereka bertiga menjadi saksi kunci keberadaan si Mbah Guru. Ketika keempat orang ini padung dengan ataupun agak cekcok karena Mang Dudung tetap ingin pulang dan si Jana tetap menahan mereka, datanglah si Pak Tua yang semalaman ikut mencari Tea. Menyaksikan situasi yang tidak menyenangkan itu, si orang tua itu pun berkata kepada Mang Jana, "Jana, ada apa ini sebenarnya? Kalian ribut-ribut." "Hah?" Mendengar pertanyaan itu, kemudian Mang Jana pun berkata, "Begini, Kang Tua, kan Kang Tua sendiri tahu si Mbah Guru ini hilang seolah-olah ketika bersama dengan 3 orang ini. Sedangkan 3 orang ini malah mau pergi, meninggalkan kampung kita tanpa mau membantu mencari si Mbah Guru. Kan saya jadi tersinggung. Saya pikir, saya curiga bahwa ini rencana mereka untuk mencuri si Mbah Guru. Tapi mereka pura-pura ikut menjadi korban atau gimana gitu." "Tunggu, jangan berpikir seperti itu," kata Mang Dudung ikut berkata. "Kan saya juga tadi sudah jelaskan, saya itu kesini itu mau minta tolong kepada si Mbah Guru, tapi justru saya juga menjadi celaka sampai terpisah. Malahan mah kalau mau diomongkan mah ini telungkup saya, pohon jari saya masih terasa sakit karena akibat pukulan yang sampai saya pingsan itu. Dan saya juga sudah menunjukkan bahwa saya ini ikut bertanggung jawab, ikut membantu mencari semalaman si Mbah Guru. Itu kan sudah istilahnya mah menunjukkan kalau kami ini sebenarnya mah bukan niat untuk menculik, malahan mah bukan mau kabur, tapi saya juga kan ada urusan yang lain. Apalagi kita tidak jelas di mana keberadaannya si Mbah Guru. Jadi ya saya mau pamit saja gitu. Gini gimana tuh dah, saya gak bisa menolong. Paling kalaupun ya kali-kali saja kalau saya di perjalanan ataupun di mana si Mbah Guru bisa ketemu, gimana? Mudah-mudahan kan bisa saja seperti itu." Kata Mang Dudung tetap kekeh ingin meninggalkan kampung Lebak kiri luhur itu. "Iya, kata saya juga tadi tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi meninggalkan kampung sini. Kalau kamu tetap mau meninggalkan ini, kamu harus mengalahkan dulu saya. Kalian harus tanggung jawab." Tunggu, jangan seperti itu. Kan saya juga tanggung jawabnya harus seperti apa tuh? Harus sampai ketemu lagi atau gimana cara nyarinya? Saya juga tidak tahu, akang juga tidak tahu bagaimana tuh. Kata Mang Dudung masih kekeh. Tunggu sebentar. Begini Jana dan juga akang ini, akang tamu. Nama saya mah Dudung. Cari saja kalau memang kalian istilah nama pengen meminta tanggung jawab saya mah beranilah tuh. Rumah saya di kampung di Kadipaten Cisingkur. Tanyakan saja Mang Dudung. Kampung Lebak juga saya terkenal lah. Si Dudung tukang jual beli pakaian, pasti semuanya pada tahu. Kemudian si bapak tua itu pun kembali menengahi pertengkaran antara Mang Dudung dan Mang Jana. Begini, sebentar Jana, sebentar Amang. Kalau melihat kejadiannya, kayak saya pikir Jana, memang mereka bertiga tidak memiliki memiliki salah ataupun tidak punya niatan yang jelek. Karena pada awalnya mereka ingin meminta tolong. Hanya saja kebetulan ketika mereka berada, kemudian si Mbah Guru pergi. Walaupun kita belum jelas bagaimana, apa alasannya si Mbah Guru pergi. Apakah
diculik atau mengejar seseorang atau memang pergi sendiri. Kita tidak bisa menjelaskannya. Kemudian kalaupun mereka tetap ditahan di sini, mereka itu belum tentu bisa membantu, apalagi malah menjadi istilah nama menambah beban bagi kita. Kita harus ngasih makan mereka dan juga mau tidak mau mereka itu akan menyusahkan kita. Jadi lebih baik biarkan mereka pergi saja. Dan kita pun kalau memang istilah nama ada keperluan kepada mereka ingin mencari informasi yang lain, sudah jelas alamatnya. Katanya di kampung Kampung Lebak ya, ataupun di daerah Kadipaten Cisingkur. Tapi kalau kalian memang tidak berniat jahat dan juga ingin membantu kami, selama kalian di luar pun istilah nama, walaupun kalian sudah meninggalkan Kampung Lebak ini, kalian berusahalah untuk Sami juga minta tolong untuk ikut membantu mencari. Kalaupun ketemu dengan si Mbah, katakanlah kami mencari dan sangat kehilangan beliau. Dan kalaupun si Mbah dalam keadaan bahaya, kalian harus bisa menolongnya. Mendengar perkataan si Akang, si Pak tua itu, kemudian Mang Dudung berkata, "Nah, ini baru saya keharti. Nggak saya tinggal di sini juga. Saya tidak banyak membawa bekal. Nah, jika perlu mah, Kang Dejana ini saya tunggulah, ikut boleh ke kampung saya. Saya kasih uang lah untuk istilahnya bekal mencari si Abah. Nah, walaupun tidak seberapa, ini masih sebagai bentuk ikut bela sungkawa dan tanggung jawab saya. Karena saya juga kan mau minta tolong kepada si Mbah. Dan belum ditolong, keburu si Mbahnya hilang seperti ini. Jadi ya mohon saya kebijaksanaan dan pengertian dari Mang Jana saja. Kemudian saya juga kan ada keperluan dan juga harus bekerja dan lain sebagainya." Mendengar kembali permintaan Mang Dudung ditambah dengan keputusan dari Pak Tua yang memang saudara kakak seperguruan bersama Mbah Guru, Mbah Kala itu, si Jana pun kemudian berkata, "Ya sudah kalau begitu mah, tapi begini, saya pikir saya harus tetap mencari si Mbah Guru. Jadi saya bagaimana kalau ikut dengan kalian sambil saya mencari si Mbah Guru keluar kampung Babakan ini, sambil ikut, dan kalian pun harus mau membiayai saya selama perjalanan. Bagaimana?" Kalau membiayai perjalanan mah tuh gimana ya? Kan merunan harus dengan uang. Saya sama-sama kuli, sama-sama orang susah. Tapi tidak tahu ini kalau sama kalau sama Dunungan mah Kinemang Sukarma. Kalau memang ingin ikut mah kita ketemu saja ke si Kang Demang Sukarma. Kali-kali tahu aja beliau bisa memberikan solusi ataupun keputusan atau jalan keluar yang baik lah buat Kang Jana dan juga untuk mencari Mbah Kala. Terima kasih kalau kamu memang mau membantu saya. Tapi gimana ini Kang Tua, bolehkah saya pergi keluar meninggalkan kampung ini juga? Intinya saya ikut mencarilah sampai keluar. Kali-kali aja saya ketemu bersama si Mbah atau di mana gitu. Tapi saya harap rekan-rekan di sini juga, teman-teman di sini juga ikut mencari keberadaan si Mbah Guru. Dan kalau si Mbah Guru memang sudah kembali, katakan saya ikut bersama orang-orang ini pergi ke daerah Sunda Kalapa, pelabuhan Sunda Kalapa atau ke Kadipatenan Cisingkur. Kalaupun sampai di sana saya belum ketemu juga, tentu saya akan kembali dulu untuk memberikan menyampaikan kabar berita gitu, Kang. Gimana, Kang? Kemudian si Akang itu pun berkata lagi, "Ya sudah kalau begitu mah, kita memang harus melakukan berbagai cara untuk mencari si Mbah Guru. Ya sudah, kalau kamu mau ikut mencari si Mbah Guru,
ikut dulu bersama mereka. Intinya mencari sembah guru di luar kampung ini ya tidak apa-apa. Kami pun di sini akan tetap mencari sembah guru di wewengkon Gunung Giri Luhur ini. Mudah-mudahan apakah itu kamu ataupun pihak kami bisa menemukan keberadaan sembah guru. Waktunya waktunya sudah habis untuk episode kali ini. Mudah-mudahan janten pang beberapa mana saran tiasa ngarungukeun menyimak ataupun nonton video dongeng Raga Sukma di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di antos ku Kang Dagol. Kang Dagol ya oke. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.